Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Asepillah Farisudin, untuk kembali mengulas atau membahas materi-materi berkenaan dengan pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Di kesempatan kali ini, kita akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan peta. Oke, mungkin sebelumnya pernah mendengar atau pastilah setiap orang pernah mendengar istilah peta. Apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Yang selanjutnya, peta itu memiliki 8 komponen utama. Maksudnya adalah peta akan bisa disebut peta jika memiliki 8 komponen peta. Apa saja komponen peta itu? Yang pertama, ada judul peta, skala peta, kemudian orientasi utara, simbol peta, garis koordinat, inset, legenda, dan sumber peta. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, judul peta. Apa itu judul peta? Judul peta adalah bagian pada peta yang berfungsi untuk menjelaskan isi peta. Contohnya, misal ada peta administrasi Indonesia, berarti peta tersebut menunjukkan batas administrasi negara Indonesia. Contoh yang lain, peta sebaran rawan longsor, berarti peta tersebut menjelaskan atau isinya adalah wilayah-wilayah yang rawan longsor. Yang kedua, skala peta. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Contoh, suatu peta memiliki skala 1 berbanding 1 juta. Berarti peta tersebut memiliki perbandingan 1 cm di peta sama dengan 1 juta cm pada jarak yang sebenarnya, atau 1 cm di peta sama dengan 10 km pada jarak yang sebenarnya. Skala terbagi menjadi 2, ada skala angka dan skala garis. Yang ketiga, orientasi utara, yaitu bagian pada peta yang menunjukkan arah utara. Yang keempat, simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang sebenarnya. Simbol peta ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada simbol titik, kemudian simbol garis, simbol area, dan simbol warna. Saya akan memberikan contoh dari masing-masing simbol tersebut. Simbol titik. Walaupun disebut simbol titik, tetapi dalam peta bentuknya tidak hanya titik. Bisa berbentuk kotak, segitiga, lingkaran, atau bentuk lainnya. Contohnya, simbol lingkaran atau bulat berwarna merah untuk menunjukkan sebuah ibu kota. Kemudian simbol berbentuk segitiga berwarna hitam menunjukkan gunung api yang tidak aktif. Atau contoh lainnya, bentuk seperti halnya jangkar yang menunjukkan pelabuhan. Kemudian simbol yang selanjutnya yaitu simbol garis. Simbol garis biasanya digunakan untuk menunjukkan jalan, sungai, dan batas wilayah. Yang ketiga adalah simbol area. Biasanya digunakan untuk membatasi wilayah-wilayah yang memiliki fenomena yang sama. Contoh adalah sawah, hutan, danau, dan sebagainya. Dan terakhir adalah simbol warna. Kita tidak bisa menentukan warna seenaknya saja dalam sebuah peta, karena ada aturan tertentu. Contohnya saja, untuk ketinggian
Untuk ketinggian tempat itu memiliki simbol warna mulai dari berwarna hijau untuk daerah dataran rendah, kemudian warna kuning untuk dataran tinggi, dan warna coklat kemerahan untuk daerah gunung atau pegunungan. Contoh lainnya untuk warna kedalaman laut, mulai dari biru muda yang lautnya dangkal sampai dengan biru yang tua untuk laut yang dalam. Baik, lanjut ke komponen peta yang kelima, yaitu koordinat peta. Koordinat peta adalah garis hayal pada peta yang terdiri atas garis bujur dan garis lintang. Garis koordinat ini sangat penting. Kenapa? Karena garis koordinat menentukan lokasi sebuah tempat di sebuah peta. Kemudian yang selanjutnya komponen peta yang keenam, yaitu inset. Inset adalah peta kecil pada suatu peta yang berfungsi untuk menunjukkan lokasi yang dipetakan di antara lokasi yang lebih luas. Contohnya saja, jika ada sebuah peta, peta misalnya peta Jawa Barat, isi petanya peta Jawa Barat, maka inset yang digunakan adalah, atau peta kecil yang digunakan itu adalah peta Indonesia, karena Indonesia itu lebih luas daripada Jawa Barat, tapi inset ini ukurannya lebih kecil. Contoh yang lain, misal peta Kabupaten Garut, maka peta insetnya itu adalah peta Jawa Barat. Lanjut ke komponen peta yang ketujuh, yaitu legenda. Apa itu legenda? Legenda adalah bagian pada peta yang berfungsi untuk menjelaskan arti dari simbol. Jadi simbol-simbol yang ada di peta itu dijelaskan, dijelaskan di dalam legenda. Misal ada simbol berbentuk segitiga, maka akan ada penjelasan. Penjelasannya misalkan gunung api. Ada simbol garis berwarna biru, dijelaskan di dalam legenda itu adalah sungai. Lanjut ke komponen peta yang terakhir, atau yang kedelapan, yaitu sumber peta. Sumber peta adalah orang atau lembaga yang membuat peta. Sumber peta ini berfungsi untuk menentukan kualitas suatu peta. Mengapa demikian? Karena dengan melihat siapa yang membuat peta tersebut, maka kita bisa mengetahui apakah peta tersebut berkualitas atau tidak. Contoh, misal ada sumber peta atau orang yang membuat peta perorangan, misal yang membuatnya adalah saya. Di dalam peta tersebut tuliskan dibuat atau sumbernya adalah dari Asep Ilham Harisudin. Kemudian ada peta lain yang dibuat oleh lembaga, misalkan oleh lembaga nasional, yaitu Bako Surtanal. Maka kita bisa melihat antara perbedaan peta yang dibuat oleh individu, oleh seseorang, ataupun peta yang dibuat oleh lembaga. Itu saja di kesempatan kali ini. Baik, kata kunci untuk materi kali ini. Yang pertama, pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu. Yang kedua, komponen-komponen peta atau bagian-bagian peta. Ada judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis koordinat, inset, legenda, dan sumber peta. Demikian pembahasan materi untuk saat ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.